Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, pemimpin idolaku. Mari kita belajar bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu IPA KD 3.2 atau 4.2, IPS KD 3.3 atau 4.3, dan Bahasa Indonesia KD 3.3 atau 4.3. Yang pertama yaitu IPA KD 3.2 atau 4.2, menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Kita tahu pada masa remaja yaitu masa pubertas, aktivitasnya semakin banyak. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak bersifat aktif karena pengaruh hormon. Apabila tidak kita jaga pada masa pubertas, nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan diri. Adapun cara menjaga kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas, yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun, karena katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil, gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Bagi remaja putri yang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Itu merupakan cara menjaga kebersihan pada alat reproduksi. Selanjutnya yaitu IPS KD 3.3 atau 4.3, peran Indonesia dalam bidang sosial budaya ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara ASEAN. Komunitas ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengelola dampak sosial dan integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap berbagai isu kemiskinan dan seterusnya. Meningkatkan perlindungan lingkungan, memperkuat dasar-dasar ikatan sosial. Dalam bidang sosial budaya, kerjasamanya antara lain. Yang pertama, pertukaran kunjungan antar seniman, festival lagu dan lomba menyanyi negara ASEAN, kerjasama promosi pariwisata, kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran informasi negara ASEAN melalui televisi dan radio, serta penyelenggaraan pesta olahraga atau SEA Games setiap 2 tahun sekali. Berkaitan dengan SEA Games, silakan nanti bersama kelompok mencari informasi tentang penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 tahun terakhir. Contohnya di sini ya, tahun pertama itu 1959 di Thailand, Bangkok. Terus selanjutnya nanti dicari 5 tahun terakhirnya bersama kelompok. Bisa mencari dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu menyampaikan teks pidato. Sebelum kita nanti melihat penyampaian teks pidato, terlebih dahulu pahami dulu bagian-bagian pidato. Ada salam pembuka yang berisi sapaan, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan, inti membahas topik secara lengkap, ada kalimat ajakan juga, penutup rangkuman isi topik, dan salam penutup dengan kata salam penutup. Ini adalah contoh pidato Sudin yang dibawakan pada saat lomba. Perhatikan nanti bagian-bagian pidatonya ya, karena nanti kita akan checklist. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya persatuan itu sangat penting, karena dengan bersatu tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid ataupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda. Beberapa teman ada dari Indonesia Timur, bahkan kepala sekolah Pak Weli dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain.
Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Setelah tadi membaca dan mendengarkan teks pidato, nanti teman-teman bisa checklist apakah pidato itu sudah sesuai kriteria atau belum dengan memberi tanda centang. Yang pertama memiliki bagian pembuka, 2 memiliki bagian inti, 3 bagian inti teks menjelaskan tentang topik yang dibahas, yang keempat bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik, yang kelima teks pidato memiliki bagian penutup, yang keenam teks pidato memiliki kalimat ajakan, yang ketujuh teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca, yang kedelapan sebagian besar kata yang digunakan menggunakan kosakata baku. Nanti bisa dicermati lagi teks pidatonya. Demikian untuk penjelasan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampaikan ke teman-teman bahwa subscribe itu gratis dan itu manfaat orang lain. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.